three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya hari Sabtu ya kita ketemu lagi dengan segmen Sepekan Arsenal. Segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir ya, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal, dan tidak perlu cari kesana kemari ya berita-beritanya. Jadi satu di segmen ini semua. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru hadir di sini ya. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat update dari YouTube ya. Tidak berlama-lama kita mulai ya. Ini karena beritanya agak banyak ini ya pekan ini. Ya, kita mulai dari hasil pertandingan dulu ya. Ini minggu lalu, kekalahan perdana kita ya. Ini 2-0 melawan Bournemouth. Kekalahan perdana, ya dimulai dari kartu merah Saliba ya. Ini yang bikin rencana berantakan. Tapi juga pada saat yang sama menurut saya para pemain Arsenal kemarin tidak bermain dengan baik lah ya. Jadi ada bermacam-macam kondisi yang menurut saya kemarin itu semua yang bisa berjalan salah kemarin ya. Jadi ya, hal yang biasa terjadi lah ya di sepak bola. Cuman ya ini memang sangat menyakitkan. Apalagi lawannya kalau mau dibilang gitu kan ya Bournemouth gitu loh. Tapi ya inilah IPL gitu loh, dimana tidak ada game yang gampang gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin lihat review pertandingan saya, boleh ya lihat di videonya, saya sudah ada untuk review pertandingannya. Silakan tonton aja di sana ya. Berikutnya juga kita, hasil pertandingan satu lagi ya. Ini kemarin, 1-0 kemenangan kita, menjamu Shakhtar Donetsk ya. Ini untuk Champions League. Dan ya ini kemenangan yang kalau menurut saya, eh, menang beruntung ya. Tapi ya tetap yang terpenting adalah 3 poin, di Champions League. Dan ini menyisakan banyak PR ya ini untuk pertandingan kita besok nih melawan, Liverpool. Jadi ya ini mungkin menurut saya juga bagus juga lah ya dengan kemenangan kemarin ini, dan juga permainan yang mungkin bisa dibilang kurang bagus bisa menjadi blueprint buat Arteta untuk untuk menyusun taktik lah untuk besok, melawan Liverpool gitu ya. Jadi mending ini bisa menang dan kelihatan jelek-jeleknya di mana. Jadi bisa segera diperbaiki nih ya untuk melawan Liverpool besok. Dan ya ini memang, pertandingan yang cukup alot juga ya. Dan ya ditambah ini di pertandingan ini juga kita ketambahan cedera lagi ya, Calafiori ya. Tapi ya begitulah ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin lihat review pertandingan saya yang lebih lengkap, silahkan ya ditonton videonya yang saya juga sudah buat untuk review pertandingan ini. Oke, next ya, ini sehubungan dengan tadi ya pertandingan Bournemouth, apa namanya, Saliba nih ya kena kartu merah. Arsenal memutuskan untuk tidak melakukan banding ya. Ini jadi, biasa kan kalau memang ada kejadian kartu atau apalah ya, di mana keputusan wasit itu tidak sesuai harapan dari tim, ini sebenarnya boleh kita melakukan banding gitu ya. Dan ini kartu merah ini Arsenal memutuskan untuk tidak melakukan banding, padahal, sudah melakukan kompilasi video ya. Jadi, tim legal Arsenal sebenarnya sudah melakukan pembuatan kompilasi video untuk menjadi barang bukti ya untuk banding kartu merah, Saliba ini. Cuman memutuskan untuk tidak melakukan banding. Kenapa? Karena melihat harapan, banding ini bisa lalu membatalkan kartu merah Saliba ini sepertinya tipis. Jadi,
dari tim legal Arsenal memutuskan untuk tidak melakukan banding. Jadi ya untuk besok melawan Liverpool ini Saliba akan menjalani hukuman ini ya, hukuman larangan bertandingnya yang ya boleh dibilang bukan beruntung lah ya, cuman kemarin kan sempat saya laporkan bahwa pada saat pertandingan ya saya bilang ini akan kena larangan bertanding 3 pertandingan. Ternyata ini larangan larangan bertandingnya hanya satu ya, 1 kali pertandingan, karena itu bukan bukan pelanggaran disipliner ya. Jadi yang terjadi ini adalah pelanggaran profesional, menghalangi kesempatan untuk mencetak gol gitu loh. Jadi sebagai orang terakhir dan melakukan foul dengan sengaja untuk menghalangi untuk mencetak gol gitu. Jadi ya ini larangannya hukumannya hanya untuk kategori pelanggaran seperti ini, hukumannya hanya 1 pertandingan ya, jadi bukan 3 pertandingan gitu. Nah ini ya kalau mau dibilang beruntung lah ya, jadi kita hanya kehilangan 1 kali pertandingan, tapi sialnya pertandingannya yang 1 kali itu lawannya Liverpool gitu. Jadi ya ini kita lihat lah ya, ini bagaimana besok Arteta ini akan menambal kekosongan yang ditinggalkan oleh Saliba ini bagaimana gitu ya. Eh, Teman-teman mungkin kalau mau lihat preview dan perkiraan saya bisa lihat videonya juga ya, udah ada ini ya untuk melawan Liverpool besok. Oke, next ya ini untuk pelatih U18 ya. Jadi Jack Wilshere ini sudah resmi ya, ini pindah ke Norwich City sebagai staf pelatih untuk Norwich ya. Jadi banyak yang melaporkan bahwa Wilshere ini ke Norwich sebagai kepala pelatih, bukan ya. Jadi bukan sebagai kepala pelatih, Wilshere ini ke Norwich dia sebagai staf kepelatihan. Tapi berbeda dengan di Arsenal ya, dia kan staf kepelatihan untuk tim akademi U18. Di Norwich dia akan menjadi staf pelatih tim utama ya. Jadi staf pelatih tim utama ya, ini tentu tanggung jawabnya lebih berat ya dan lebih menantang, dan ini menurut saya akan menjadi satu pengalaman yang bagus bagi Wilshere untuk bisa mencapai cita-citanya untuk ya menjadi manajer juga kan. Dia juga pengen jadi manajer ya, untuk tim ya tim Inggris lah gitu, maksudnya untuk tim profesional gitu. Ya kita doakan saja sih ini Wilshere semoga bisa sukses ya. Walaupun ya kita di Arsenal juga merasa kehilangan ya ini, karena untuk pemain-pemain seperti Ethan Nwaneri, lalu Miles Lewis Kelly, Aiden Heaven, ya ini pemain-pemain yang keluar ini di bawah bimbingan Jack Wilshere ya di U18 gitu ya. Dan ini ya tentu kehilangan yang sangat berat, karena Wilshere ini juga sebagai sosok yang cukup disenangi ya di dalam tim gitu kan. Sebagai pelatih ini sosok yang disenangi oleh rekan-rekannya dan juga anak asuhnya gitu ya. Ya tapi sekali lagi kita doakan untuk Jack Wilshere ya untuk bisa sukses, dan ini sudah ada penggantinya ya. Adam Birchall ini akan menggantikan Wilshere. Ini dia adalah asistennya Wilshere selama ini ya. Jadi ini dengan Wilshere pindah, maka Adam Birchall ini naik pangkat, tadinya dari asisten pelatih U18 sekarang menjadi pelatih utama tim U18 ya. Birchall sendiri ini juga jebolan Hell End ya. Jadi ini juga lulusan akademinya Arsenal. Cuman dia memang tidak pernah bermain di tim utama Arsenal ya. Tapi ya dia cukup paham lah ini tentang Hell End, dan ya semoga juga bisa membantu menelorkan bibit-bibit
bintang muda Arsenal ya ini, Adam Burchell ini ya. Ya, kita doakan jadi sukses untuk Adam Burchell, dan juga selamat ya naik pangkat, dan juga sukses untuk Wilshere ya, di Norwich City. Semoga semakin dekat juga dengan cita-citanya menjadi pelatih utama, kepala pelatih di tim utama, tim profesional ya di Inggris gitu ya. Next, berita selanjutnya ini kita ya ini juga dari masalah staff ya. Ini James King yang kembali ke Arsenal ini ditunjuk sebagai direktur operasional sepak bola. Ya ini menggantikan posisinya, siapa? Richard Garlick ya, yang Richard Garlick ini naik pangkat sebagai CEO ya, ya jabatannya sekarang bukan CEO lagi, kemarin namanya apa gitu ya. Nah, intinya sih ini James King ini dia akan mengisi posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh, tadi ya Richard Garlick. Jadi tanggung jawabnya ini adalah untuk mengurus kontrak pemain ya. Jadi James King ini nanti, akan mengisi peran yang ditinggalkan Richard Garlick ini adalah untuk nanti ya mengurus kontrak-kontrak pemain Arsenal gitu. Nah, ini ya juga nanti akan mendapat bantuan dari Richard Garlick katanya ya. Ini selama masih awal-awal ini, James King sendiri tadinya sempat bergabung juga di Arsenal ini sebagai apa ya, sebagai tim exco gitu ya, tim eksekutif, di apa ya, jajaran manajemen, Arsenal, dan keluar di Mei 2002 ya untuk menjadi apa ya, kalau mau dibilang penasihat untuk PFA ya, Professional Footballers Association. Jadi asosiasi pemain profesional. Ya ini kembali lagi ke Arsenal jadi ini sekarang ya. Ya ini kita juga, doakan semoga, eh, James King ini sukses ya di Arsenal, dan bisa membawa kita juga, mendapatkan trofi ya dengan di latar belakang sebagai ya yang ngurus kontrak-kontraknya pemain-pemain Arsenal inilah ya. Dan ini masa-masa penting juga nih untuk kontrak-kontrak para pemain, di mana pemain kita nih juga mulai dilirik tim-tim papan atas gitu ya. Oke, next berita selanjutnya ini ya ini untuk update cedera pemain ya. Ya, berita terbaru ini untuk hari ini ya, kok hari ini, sorry. Kemarin, hari Jumat itu, dalam latihan hari Jumat ini dilaporkan, Ricardo Calafiori, lalu Bukayo Saka, dan Jurien Timber ini ketiganya tidak terlihat berlatih. Jadi ada kemungkinan untuk Saka dan Timber dan Calafiori besok ini tidak bisa turun bertanding. Tapi Arsenal ini juga hari Sabtu ini, akan mengadakan latihan lagi ya. Jadi masih ada kemungkinan misalkan Saka atau Timber berlatih mungkin besok bisa turun gitu. Tapi jangan terlalu berharap ya. Jadi kemungkinan besar, memang untuk Saka dan Timber ini mungkin tidak akan turun bertanding besok. Cuman ya kita lihat, karena dari Arteta sendiri juga ya walaupun mengatakan kemungkinan besar nggak akan turun, tapi dia juga berharap, bisa nanti ya untuk Saka dan Timber ini mungkin bisa turun gitu. Tapi ya kita lihat nanti perkembangannya gimana ya, kita harus tunggu besok hari Minggu gitu kan, line up-nya nanti yang turun siapa aja nih pemainnya. Baru di situ kita sebagai fans untuk baru bisa tahu nanti yang turun pemainnya siapa aja gitu ya. Jadi ya itu sih untuk yang pemain yang kita harapkan ya, karena kalau untuk Tomiyasu ini masih ya dia kan kayaknya cedera lagi ya. Jadi itu, memperpanjang masa cedera dia. Lalu juga, Odegaard ya ini masih, belum. Lalu siapa? Ya itu sih kayaknya yang paling penting-penting ya para pemain kita. Ya ya inilah, yang menjadi kekhawatiran ya untuk
kita ini besok main ini tanpa pemain-pemain penting kita ya yang hilang karena cedera dan juga kartu merah. Ya itu sih untuk update pemain. Untuk masalah cedera, next ya ini ya ini juga untuk masalah cedera pemain ya. Ini Odegaard yang dikabarkan Stale, ini bacanya gimana ya? Stale Solbakken ya, Stale Solbakken ini dia sebagai manajer timnas Norwegia ini ingin Odegaard itu untuk hadir di timnas Norwegia November besok ya. Jadi untuk jeda internasional November besok, Stale Solbakken ini ingin Odegaard datang gitu. Karena dia merasa bahwa kalau cederanya udah sembuh ya harus mau dipanggil gitu ya untuk datang timnas. Ya, dan memang sih ada yang memberitakan bahwa perkiraannya Odegaard ini sudah bisa fit ya kira-kira sekitar semingguan sebelum jeda internasional ini berjalan ya. Jadi kalau menurut saya sih saya harapkan dari Arteta dan Edu ini melarang ya untuk Odegaard ini untuk dipanggil timnas. Kenapa? Karena menurut saya ini masih baru sembuh cedera, daripada nanti dipaksakan bermain cederanya juga jadi kambuh. Ada baiknya menurut saya dari Arteta dan Edu ini melarang untuk dipanggil timnas agar bisa beristirahat dulu ya kalau dari saya. Ya semoga sih demikian ya. Ini jangan terlalu terburu-buru untuk dipanggil lagi untuk timnas. Dan yang takutnya justru malah akan menambah beban cedera gitu ya. Ya ini sih jadi ada berita bagusnya, berarti perkiraannya pertengahan, bukan pertengahan lah, awal November ya ini Odegaard sudah bisa kembali bermain. Tapi juga tadi kabar buruknya ini timnas timnasnya ini nih pengen pengen cepet-cepet juga gitu kan Odegaardnya balik lagi gitu ya. Ini ya kita lihatlah nanti bagaimana gitu. Nah untuk berita terakhir ya ini kita masuk ada rumor ya ini gosip transfer. Ya biasalah ya ini udah mau masuk Januari, gosip transfer makin santer juga. Ini untuk Alexander Isak ya yang masih belum perpanjang kontrak di Newcastle dan kabarnya ingin meminta untuk dijual oleh Newcastle kalau misalkan musim depan Newcastle ini tidak lolos ke Champions League ya gitu. Jadi ya ini ada kemungkinan sih bisa dijual, tapi ini yang teman-teman perlu tahu ya, ini kontraknya eh, Alexander Isak ini masih 3 tahun, jadi masih sampai tahun 2027. Sepengetahuan saya ini masih sampai tahun 2027, jadi masih cukup panjang kontraknya sebenarnya. Dan dari kubunya Alexander Isak dan dari kubu Newcastle sendiri sebenarnya tidak terlalu terburu-buru ya untuk menyelesaikan masalah kontrak ini. Jadi ya nanti masih perlu dilihat perkembangan Newcastle gimana ya, karena saat ini kalau nggak salah posisi 9 ya Newcastle kan, dan ya ini tidak dalam posisi yang baik lah. Jadi kalau misalkan musim depan, bahkan sebenarnya sih bukan Champions League lah kayaknya, pertandingan Eropa lah. Jadi kalau misalkan Newcastle tidak masuk, tidak lolos untuk kualifikasi pertandingan Eropa, mungkin maksudnya di sini bukan hanya Champions League tapi juga Europa League. Apakah Conference League dia menghitung ya, kita nggak tahu juga. Tapi intinya kalau sampai Newcastle musim depan ini tidak lolos untuk kualifikasi pertandingan Eropa, Alexander Isak kemungkinan besar akan minta dijual. Dan ini membuat Arsenal langsung antenanya ya Edu nih langsung antenanya langsung ya langsung ini perlu kita pantau nih gitu ya. Kalau menurut saya sih ini ya bukan ya target yang mungkin harganya akan mahal banget gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu lah ini apakah lebih mending kita ke Gyökeres aja kan, yang kalau nggak salah cuma 70 euro
Kalau Alexander Isak ini mungkin bisa sekitar 120-130 juta euro gitu. Jadi ya, ya ini kita lihatlah karena nanti siapa yang tersedia kan, bukan hanya masalah harga kan, tapi adalah masalah siapa yang tersedia di pasaran nanti gitu. Jadi ya ini masih perlu menunggu lah ya. Satu juga posisinya Newcastle nanti di akhir musim gimana, dan juga ya ini nanti masalah harganya gimana gitu. Ya itu sih itu aja ya teman-teman untuk berita Arsenal kita pekan ini. Terima kasih nih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Mungkin kalau ada berita yang saya kelewatan minggu ini boleh dibantu ya ditulis di kolom komentar teman-teman, atau mungkin ada pendapat tentang berita-berita Arsenal kita hari ini ya tadi sekali lagi silakan tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita berikutnya.